Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum ketiga farmasetika dengan judul pulvis aspersorius atau bedak tabur ya. Bedak tabur adalah serbuk ringan untuk pemakaian topikal ya, untuk pemakaian luar. Kemudian syaratnya adalah harus kering, halus, dan homogen ya. Biasa digunakan pada kulit. Nah, kemudian ini mungkin tidak akan saya bacakan semuanya, tapi kalian bisa baca sendiri. Kemudian serbuk tabur ini harus melewati ayakan dengan derajat halus 100 mes ya, supaya tidak menimbulkan iritasi pada bagian kulit yang peka. Nah, kalau misalkan dia mengandung lemak, maka harus diayak dengan ayakan nomor 44. Tapi kalau tidak mengandung lemak, dengan ayakan nomor 60. Nah, ayakan nomor 44 itu artinya tiap 1 cm permukaan ayakan itu terdapat 44 lubang ya. Kalau misalkan dia 100 mes, berarti tiap 1 cm itu ada 100 lubang ya. Kalian pernah lihat ayakan kan ya. Nah, itu kalau kalian ukur 1 cm itu adalah menunjukkan jumlah lubangnya. Nah, contoh sediaan serbuk tabur, kaladin, bedak salisil, bedak purol itu ya. Nah, kemudian untuk cara meracik beberapa bahan obat dalam serbuk tabur, misalkan asam salisilat, mentol, kamfer, balsam peruf, itu dilarutkan terlebih dahulu dengan etanol 95%, beberapa tetes hingga larut, baru kalian keringkan dengan pembawanya, misalkan takum. Ingat ya, kalau kalian dapat asam salisilat, tetesin dulu dengan etanol, sampai larut, baru keringkan dengan takumnya. Mentol juga sama, kamfer juga sama ya. Nah, untuk kamfer dan mentol ya, itu tidak perlu diayak sediaan akhirnya. Tapi untuk bedak tabur lainnya, itu sediaan akhirnya harus diayak. Kecuali serbuk tabur yang mengandung kamfer dan mentol, supaya mencegah penguapan. Nah, kamfer dan mentol ini, cara pembuatannya bisa kalian kerjakan masing-masing, yaitu kamfer ditetesi etanol sampai larut, keringkan. Mentol tetes etanol sampai larut, keringkan, baru dicampur tuh bisa. Tapi yang paling mudahnya adalah langsung kalian campurkan kamfer dan mentol ini di dalam mortir bersama-sama, gerus sampai larut ya. Itu namanya campuran eutektik ya. Campuran eutektik itu ketika ada dua bahan yang dicampurkan itu akan mencair, contohnya seperti kamfer dan mentol, karena titik leburnya itu menjadi lebih rendah dibandingkan ketika dia titik leburnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi lebih mudah pengerjaannya. Tapi ingat, tidak perlu diayak sediaan akhirnya. Kemudian adep slanae. Adep slanae ini adalah bahan yang mengandung lemak. Ingat tadi sediaannya harus diayak dengan ayakan nomor 44 sediaan akhirnya ya. Nah, adep slanae ini caranya dicairkan dulu dari dalam mortir panas. Gimana cara membuat mortir panas? Kalian siapin mortirnya dan stempernya, kemudian kalian tuang air panas ke dalam mortir dan stemper tersebut. Tunggu sampai dinding luar mortirnya panas, buang airnya, kemudian keringkan, baru mulai masukkan adep slananya ya. Kemudian diaduk sampai mencair, kemudian tambahkan talkum, aduk hingga merata dan kering ya. Bila ada penambahan minyak menguap, maka diteteskan, dicampurkan dengan serbuk tabur yang sudah diayak. Kalau sudah jadi, baru ditetesin ya. Kalau zinc oxide ya, karena dia bereaksi dengan CO2 ya di udara, dia akan menggumpal membentuk ZnCO3 ya, sehingga pengerjaannya adalah kalian ayak dulu dengan ayakan nomor 60, baru kalian timbang dan kalian masukkan ke dalam sediaan kalian ya. Ingat ya, diayak dulu baru ditimbang. Kalau kalian timbang dulu baru kalian diamkan, nanti dia akan menggumpal ya. Kemudian ini resepnya, ada dua resep. Yang pertama resep bedak purol, yang kedua campuran mentol dan kamfer ya. Kalian cari kelengkapan resepnya, ini terdiri dari apa saja bagian-bagian resepnya. Kemudian yang tidak ada itu apa, yang tidak lengkap itu apa. Nah, yang tidak lengkap itu kalian usulkan seperti apa ya. Misalkan tidak ada paraf dokter, maka usulnya adalah ada paraf dokternya. Kemudian singkatan Latin, ini kalian cari mana yang singkatan Latinnya di sini, singkatannya apa, artinya apa, masing-masing resep ya.
Nah, kemudian resep standar untuk bedak purol ya. Kalau kalian lihat dari FFS halaman 108, ada asam salisilatnya 2, basa peruknya 2, ada selaningnya 4, magnesium oksidnya 10, zinc oksidnya 10, dan talkumnya at 100, at artinya sampai 100 ya. Karena ini obat luar, maka tidak ada perhitungan dosis. Nah, pengambilan bahan dan penimbangan bahannya, ini sudah saya buatkan lengkap ya. Kalian tinggal pelajari cara menghitungnya ya, caranya dapat dari mana. Kan tadi di sini ya, talkumnya at 100 sampai 100, maka jumlah seluruh obatnya itu adalah 100% ya, atau sama dengan 100 gram. Tapi dalam resep itu diminta bedak purolnya ya, di sini di resepnya ini bedak purolnya hanya diminta 20 gram. Kalau dari resep standarnya ini dibuat untuk 100 gram ya. Gimana caranya? Dari 100 gram itu yang kalian ambil hanya 20 gram saja ya. Kita pakai rumus perbandingan ya. Jadi asam salisilatnya kan 2 ya, maka artinya adalah paling gampang kan asam salit 2 ya. 2 per 100. Jadi 2 dibagi dengan totalnya 100 ya. 2 gram per 100 gram, kemudian kali dengan jumlah yang diminta 20 gram, maka hasilnya adalah 0,4. Begitu seterusnya ya. Nah, kemudian talkum tadi yang diminta sekian akhirnya kan dimintakan bedak purol 20 gram ya, maka total airnya adalah 20 gram. Maka 20 gram dikurangi dengan jumlah penimbangan yang ada di sini. Hasilnya adalah 14,4 gram. Ingat tadi, karena sediaan akhirnya nanti akan diayak ya. Ini kan ada adep selanai yang mengandung lemak ya, akan diayak dengan ayaan nomor 44. Nah, ketika pengayaan itu kemungkinan ada bahan yang tertinggal pada mes, ada yang berterbangan dan seterusnya, maka akan ada pengurangan bobot. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka bobot kita lebihkan 10 sampai dengan 20% ya. Jadi 0,4 ditambah 10% sama dengan 0,4, begitu seterusnya. Jadi yang kalian timbang itu adalah yang ini ya, bobot ketika sudah ditambahkan dengan 10%. Nah, resep kedua ya, mentol dan camphor ini juga sama. Mentol 0,1, camphor 1,2, talkum at 10 gram, maka bobot akhir dari bedak taburnya adalah 10 gram. Ini paling gampang hitung-hitungannya ya. Mentol tinggal kalian ambil 0,1, camphor tinggal kalian ambil langsung 1,2. Talkumnya berapa? Karena tadi at 10 gram, maka 10 dikurangi 0,1 dikurangi 1,2 sama dengan 8,7 ya. Ingat tadi, mentol dan camphor itu kalau ada dalam serbuk tabur tidak perlu diayak sediaan akhirnya untuk mengurangi resiko penguapan, sehingga bobotnya tidak perlu ditambahkan 10% ya. Cara pembuatannya ini sudah cukup jelas ya. Untuk resep 1 tadi karena adep selanai, maka kita harus membuat mortir panas ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan caranya. Timbang dulu talkumnya, karena talkum nanti ini berfungsi sebagai pengering, sisihkan. Timbang asam salisilat, sisahkan dengan menggunakan mortir yang lain. Jadi kalian butuh 2 mortir ya, 1 mortir panas, 1 mortir untuk peracikan bahan selain adep selanai. Masukkan asam salisilat ke dalam mortir yang lain tadi ya. Larutkan dengan etanol 96% atau 95% secukupnya, beberapa tetes sampai larut. Keringkan dengan talkum yang sudah kalian ambil tadi, tapi sebagian saja. Gerus sampai dia kering dan homogen, keluarkan dari mortir ya. Taruh di nampan, kalian harus bawa nampan biasa ya. Timbang balsam peru, masukkan dalam mortir yang tadi, kemudian tetesi dengan etanol sampai larut, kemudian keringkan dengan sebagian talkum, gerus saat kering. Nah, kemudian tadi kan ada ini ya yang kalian sisihkan ya, asam salisilat ini. Itu kalian masukkan ke dalam mortir, kalian gerus sampai homogen. Kemudian timbang magnesium oksid 2,2 gram, langsung masukkan ke dalam mortir yang nomor 5. Terus kalian ayak ZNO dengan ayakan nomor 60, baru kalian timbang sebanyak 2,2 gram. Ayak dulu, ingat ya, kalau ZNO baru kalian timbang. Sudah kalian timbang, langsung masukkan ke dalam mortir yang ini, yang ada campuran ini. Kemudian gerus sampai homogen. Nah, tadi kan kalian sudah nyiapin mortir panas ya pertama kali. Nah, kemudian timbanglah adep selanai, kemudian sisihkan. Nah, setelah camphor dan
mortirnya panas, buang air, keringkan, masukkan adepsan yang sudah kalian timbang tadi ke dalam mortir panas, aduk sampai mencair. Tambahkan sisa talkum. Jadi talkumnya tadi itu jangan dihabisin dulu ya, talkumnya itu sisakan untuk si adepsanai. Gerus sampai kering dan homogen, baru terus kalian tambahkan campuran nomor 7 ini. Gerus sampai homogen. Nah, kalau sudah homogen semuanya, baru kalian ayak dengan ayakan nomor 44 karena dia mengandung lemak. Kemudian hasilnya kan halus nanti ya. Sudah halus, kemudian baru kalian masukkan ke dalam wadah bedak, beri etiket dan kopi resep. Nomor 2 paling gampang ya caranya. Timbang dulu talkumnya, ingat talkum untuk mengeringkan, maka itu dulu yang ditimbang awal. Sisihkan, kemudian timbang mentol, masukkan dalam mortir. Timbang kamfor, masukkan dalam mortir. Nah, tadi karena mentol dan kamfor merupakan campuran eutektik, langsung aja kalian gerus, maka dia akan melarut. Setelah dia melarut, kemudian keringkan dengan talkum sedikit demi sedikit sampai dia kering dan homogen. Begitu udah kering dan homogen, langsung masukkan ke dalam wadah beretiket dan kopi resep. Ingat ya, mentol dan kamfor tidak perlu kalian ayak sediaan akhirnya supaya tidak terjadi penguapan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya di kolom komen. Saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.